Wow, kalau vokasi itu banyak banget ya, Oh, karena banyak banget ya? karena mereka ready to work ya, mereka udah siap untuk kerja sebenarnya, karena di kampus sendiri kita lihat kalau di Politeknik Kelas ini atmosfer kerjanya udah kerasa banget, karena kita udah ada kafe, ada hotel, ada meeting room, dan aroma industrinya tuh sudah terasa. Berkesempatan ke Taiwan mahasiswa di sini? Yes, nggak cuma ke Taiwan, ke Thailand juga, ke negara-negara yang lain juga. Tujuan kampus ini dibuka adalah untuk melahirkan entrepreneur muda sebenarnya. Karena kita tahu bahwa entrepreneur itu tidak apa namanya, bukan sebuah profesi, tapi sebuah mindset sebenarnya, teman-teman. Mahasiswa boleh memilih nih, saya pengen keluar negeri nih karena saya pengen latihan bahasa saya gitu. Boleh, atau saya pengen challenge yang lebih bagus mungkin ya. Jadi boleh datang keluar, boleh magang keluar negeri. Kita kerjasama dengan beberapa industri yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi mereka harus belajar, jadi seperti bikin TikTok app, mereka harus belajar seperti itu karena teknologi mengharuskan seperti itu ya. Kita nggak bisa lagi jualan pakai flyer dibagi-bagi lagi seperti itu. Jadi sekarang sudah menggunakan teknologi. Sobat Solopos, banyak banget dari kemarin saya tuh denger curhatan-curhatan dari teman-teman, dari kerabat, dari saudara. Abis selesai sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sederajat harus kemana sih? Langsung kerjakah? Atau bisa kuliah dulu? Atau dua-duanya? Nah, kita bakal cari tahu jawabannya bersama dengan Miss Henny, Direktur dari Politeknik NES, tempat saya sekarang berada saat ini. Kita bakal masuk ke salah satu fasilitas kampus, yaitu adalah Sokyo Coffee, dan bakal ngopi santai barengan sama Politeknik NES. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja kita pesen kopinya. Ya Sobat Solopos, tadi saya sudah janjikan mau ketemu dengan salah satu sosok yang bisa lebih mencerahkan saya. Ini kira-kira lebih cocok mana sih kalau misalkan habis lulus sekolah ya? Apakah langsung kerja, ataukah kuliah dulu, atau dua-duanya? Kita sudah bersama dengan Miss Henny. Beliau adalah Direktur dari Politeknik NES, dan kita akan ngobrol bagaimana sih sebaiknya Sobat Solopos ke depannya harus memilih jalan yang mana daripada jalannya agak kebelangsa. Dengan kita tanya langsung. Halo, selamat sore, Miss Henny. Hai, selamat sore. How is it going? Gimana kabarnya hari ini, Miss? Baik, thank you, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Seger banget, Miss. Seger ya? Iya, padahal kan kalau di Solo Raya tuh sore-sore lagi panas banget ya. Bisa tetap semangat, rahasianya apa sih, Miss? Di Sokyo, adem. Oh, adem di Sokyo. Tapi bener Sobat Solopos ya, sekarang nih saya sama Miss Henny ini lagi di Sokyo Cafe, salah satu fasilitas yang ada di Politeknik NES ya, betul, Miss ya. Ini operasi bisa operasionalnya bisa dinikmati oleh masyarakat luar juga. Betul. Bukan hanya internal sini aja berarti ya. Terbuka untuk umum kita. Oh, untuk umum. Iya. Selama ini juga udah berjalan untuk umum. Sudah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 8 pagi 8 malam. Oh, udah kayak kafe-kafe beneran ya. Betul sekali. Menunya juga sama atau menu eksperimen mahasiswa nih? Enggak, menunya kafe karena ada cooknya yang masak di belakang. Oke, tentu saja juga saya di sini jadi nyaman Sobat Solopos ya, seperti kafe beneran. Padahal ini lagi di kampus, Ibu. Luar biasa sekali. Kita jadi kembali ke topik awal nih Sobat Solopos. Sebetulnya nih Miss Henny, tadi saya di depan sempat ngobrol sama Sobat Solopos nih. Aduh, ini habis SMA, habis SMK ya. Kadang kan ada beberapa pertimbangan yang berat ya. Apa sih langkah yang harus diambil untuk mahasiswa, untuk calon mahasiswa atau mungkin yang calon pekerja-pekerja. Menurut Miss Henny sendiri melihat setelah lulus sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, sebaiknya nih kemana sih? Gitu ya? Bingung ya? Bingung kadang tuh. I feel them lah ya. Aku ngerasa yang mereka rasain sebenarnya. Karena sebenarnya kalau mau saya jelasin dulu, pendidikan tinggi itu ada dua macam kan, ada vocational, ada akademik. Nah, Politeknik itu adalah salah satu bentuk pendidikan tinggi di bidang vocation. Nah, sedangkan di Politeknik NES sendiri ini jurusannya ada 3, ada di 3 perhotelan, seni kuliner, sama teknologi informasi. Nah, jadi buat teman-teman itu udah jelas banget kalau di vocational kita udah tahu kejuruan, karena kejuruan ya, itu sama seperti SMA dan SMK. Jadi kalau SMK udah jelas nih mau kemana lanjutannya, tinggal cari pendidikan tingginya. Jadi tujuannya seperti itu sih. Oke, jadi kalau misalkan kadang ya, beberapa orang pikir kalau misalkan kuliah akademi biasa,
itu kan saingannya tambah banyak ya, karena kan universitas tuh banyak juga, sarjana juga banyak. Apakah menjamin masuk kerja atau tidak? Tapi kalau misalkan ada orang yang mau memilih untuk diploma gitu ya, untuk memilih lanjut studinya di vokasi, prospek kedepannya seperti apa sih emang, Miss? Wow, kalau vokasi itu banyak banget ya, banyak banget ya? Karena mereka ready to work ya, mereka udah siap untuk kerja sebenarnya, karena di kampus sendiri kita lihat kalau di Politeknik Kelas ini atmosfer kerjanya udah kerasa banget, karena kita udah ada kafe, ada hotel, ada meeting room, dan aroma industrinya tuh sudah terasa. Nah itulah sebenarnya esensi kita kuliah di vokasi itu seperti itu. Jadi kita nggak akan ngerepotin nanti kalau kita kerja di industri itu nggak akan ngerepotin industrinya, harus nge-training dulu dan sebagainya, karena pada saat mereka perkuliahan sudah belajar untuk bekerja sebenarnya. Jadi sebenarnya esensinya ada di situ. Karena udah seperti seakan-akan gladi resik untuk di industri gitu ya. Jadi kita we bring the culture of industry ke dalam kampus, bukan bring the kampus atau academic culture ke dalam industri ya. Jadi dibalik seperti itu. Oke, tapi what do you think about ketika lulus sekolah menengah itu langsung bekerja dibandingkan dengan yang mungkin kuliah dulu nih di vokasi? Apa nih? What's the huge difference between those two? Maksudnya gimana? Maksudnya dia ketika mau langsung kerja sama yang kuliah dulu di sini di vokasi begitu. Itu depend on kebutuhannya mahasiswa atau calon mahasiswanya sendiri ya. Apakah mereka memang udah siap benar-benar kerja? Karena kalau kita tahu bahwa tanpa mengurangi ini, kalau kita kerja kan pasti ada standar gaji ya. Gaji lulusan SMA atau SMK pasti berbeda dengan standar gaji anak diploma atau anak sarjana. Let's talk reality lah ya, kita berbicara realita. Nah itulah, jadi mungkin bisa lulus SMA atau SMK langsung kerja teman-teman. Tapi kan kita lihat bahwa kadang-kadang kan kita kerja nggak hanya di satu level aja ya. Benar. Nah kita kan untuk get the promotion kan we have to get the higher education for that. Jadi makanya itu, jadi nggak akan selamanya mungkin dapat kerja bisa, tapi untuk jenjang karir itu pasti kita pilihin yang higher education, Pak. Nah, jadi memang sebenarnya tidak ada ya absolut juga ya, nasib manusia kan karena beda-beda, Miss ya. Cuman kadang kita bisa makin meningkatkan higher chance to get hired sama industri dengan cara bisa masuk sekolah. Salah satunya sekolah vokasi. Sekolah vokasi. Di mana sekolahnya? Di Politeknik NES nih ya. Miss, tadi saya sudah berkeliling di sini. Ini kan banyak banget fasilitas-fasilitasnya. Tadi udah disebutin juga nih Sobat Solopos, ada 3 program studi. Boleh diulangi lagi, Miss? D3 perhotelan, D3 seni kuliner, dan 3 teknologi informasi. Oke, 3 program studi tersebut tentunya akan mempersiapkan Sobat Solopos nih, putra-putri Sobat Solopos yang lagi bingung mau kemana, untuk bisa tadi siap ya menghadapi dunia industri sebetulnya. Bocoran nih Sobat Solopos, tadi pada saat kami persiapan, di seberang ruangan itu lagi ada sebuah persiapan ya. Jadi saya ngeliat tuh benar-benar dari pengajarannya pun based on apa yang ada di industri ya. Betul. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih, Miss, untuk di depan kan tadi udah ngejelasin ya bagaimana buat calon mahasiswa atau mungkin calon pekerja yang bingung mau milih mana. Apakah dari calon-calon tersebut itu kalau misalkan mau masuk ke Politeknik NES, jalur-jalurnya seperti apa dan harus melalui seperti apa aja, Sobat Solopos, kita akan bahas bersama Miss Eni selama beberapa sesi ke depan. Tetap bersama kami di Radio Visual 103 Radio Solopos. Kembali dalam Radio Visual Rafis 103 Radio Solopos, Sobat Solopos. Sekarang saya masih betah banget di Sokyo Cafe Polnes Politeknik NES yang ada di Sukoharjo. Kami juga masih sama Miss Eni. Miss Eni masih semangat ya untuk bisa memberikan informasi tentang perkuliahan di Polnes ini ya. Siap. Oke, Sobat Solopos pasti penasaran dong ya tadi melihat bagaimana dunia industri itu ternyata bisa didapatkan ya, a glimpse of industri tersebut di dalam Polnes atau Politeknik NES. Boleh mungkin kalau Sobat Solopos masih bingung ya, ada beberapa yang mungkin belum familiar dengan
Politeknik NES itu di mana sih tepatnya? Kalau saya kan udah kesini nih Sobat Solo Pos. Kalau yang di rumah nih, di mana sih letaknya Politeknik NES itu sendiri, Miss Eni? Oke, Politeknik NES itu di Teluan, di Teluan Sukoharjo. Mungkin kalau teman-teman sobat hebat ada di Solo Baru, kita 5 menit dari Solo Baru, dari Jembatan Bacem. Oh, nyebutnya Sobat Hebat ya, untuk teman-teman mahasiswa dan juga audiens ya. Betul, Sobat Hebat. Sobat Hebat. Dari apa namanya, Solo Baru? Sekitar Solo Baru 5 menit lah. 5 menit ya? Ke sini. Masih strategis banget ya? Strategis banget, dan ada kendaraan umum juga di depan kan, jadi bisa ke sini. Accessible juga tentu Miss ya. Kalau misalkan saya lihat dari depan kan, kayak jujur Sobat Solo Pos ya, pemukiman tiba-tiba ada gedung tinggi sendiri ya. Nah, kelihatan udah itu ya. Sebelahnya ada pabrik-pabrik juga, jadi pokoknya kelihatan di depan Politeknik NES itu sendiri. Sudah berjalan berapa tahun ini untuk Politeknik NES? Kita hampir mau tahun kedua. Tahun kedua, berarti ini mahasiswa semester berapa nih paling atas, Miss? Semester 3. Semester 3 ya? Oh, udah 2 angkatan ini berarti ya? Oh, kalau yang saya lihat di depan ini berarti mahasiswa semester berapa nih? Semester berapa teman-teman? Semester 3. Semester 3? Iya. Dari jurusan apa? Perhotelan, Sobat Solo Pos. Ini di depan kami lagi ada teman-teman perhotelan tadi habis latihan buat apa nih? Tadi di ruangan sebelah. Pembekalan ke Taiwan, Bu? Yes, betul. Pembekalan. Itu dia menarik sekali Sobat Solo Pos. Berkesempatan ke Taiwan mahasiswa di sini? Yes, nggak cuma ke Taiwan, ke Thailand juga, ke negara-negara yang lain juga. Oh, penasaran banget kan apa aja program-programnya Sobat Solo Pos. Oke, sekarang langsung aja kali Bu ya. Tadi 3 program studi, perhotelan, seni kuliner, dan juga teknologi informasi. 3 program studi tersebut, masing-masing itu untuk derajat apa namanya diplomanya D3. D3 semuanya. Diploma 3, betul. Diploma 3, gelarnya nanti AMD. AMD. Itu nanti fasilitasnya apa aja sih, Bu? Selain Sokyo Cafe ya? Iya. Oh, fasilitas kampus maksudnya? Di kampus ya. Oh, fasilitas kampus ya sama mungkin seperti kampus yang lain, cuman bedanya kalau lab, kita punya lab ya, kayak lab hotel, ada Nestagar Hotel, kita ada 14 kamar. Hotel? Yes, hotel. Di dalam kampus gedungnya. ada 14 kamar hotel. Oke. Karena kan itu kan tempat praktikumnya mahasiswa juga. Tapi itu we running the business di situ, jadi ada tamu juga. Oh, guestnya juga beneran guest? Beneran guest. Oh, karena bukan cuman kayak ibu mau pura-pura jadi guest gitu enggak ya? Praktek beneran ada tamu, dan wajib memang harus ada tamu. Karena kita harus perlu feedback dari tamu dari hasil praktek mahasiswa. Kayak Sokyo Cafe ini juga Sobat Hebat, kita ada Sokyo Cafe yang buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, juga terbuka untuk umum. Apabila Sobat Hebat mau hangout di sini juga bisa. Kemudian kita juga ada ballroom yang bisa buat meeting juga sampai 100 orang, dan kita punya titik temu kreatif planner yang ada di outdoor area. Jadi ada beberapa, dan lab komputer tentu saja. Dan itu semua adalah labnya kita. Mungkin bedanya ya sama kampus yang lain, kalau beda kampus yang lain itu labnya itu setelah dipakai buat praktikum udah selesai, lampunya dimatikan, iya, benar. ditutup. Kalau tempat kita enggak, kita running dan kita selalu ada tamu di dalamnya. Karena memang tujuannya bukan hanya untuk latihan mahasiswa, memang untuk latihan mahasiswa. Betul. Tapi juga provide guest luar bisa juga merasakan experience-nya ya. Oke, ini kita sengaja menyewa satu Sokyo Cafe buat Radio Solo Pos. Ini kalau Sobat Solo Pos tengok ke sebelah sana pada ngantri, biar nggak pada bisa datang. Kita spesial ya di Sokyo Cafe. Thank you so much Ibu ya, by the way bisa menyediakan space dan juga waktu untuk kami. Dan Sobat Solo Pos, ini kan kalau misal kita ngebahas politeknik, di mana-mana pasti promosinya praktik gitu ya. Kalau dari Politeknik NES ini sendiri Bu, yang membedakan dengan politeknik lain seperti apa sih? Seperti saya tadi bilang di atas, Kak, bedanya untuk lab, kalau mungkin prodi yang lain atau kampus yang lain labnya udah selesai, mati lampunya udah nggak praktek. Kalau mahasiswa udah nggak bisa masuk lagi. Kalau di sini kita running, kita tetap ada tamu dan tetap dapat feedback dari tamu, apakah apa makanan yang kita jual enak atau nggak enak, kamar kita dipakai bersih atau nggak bersih, itu ada feedback dari tamu. Selama ini selalu kedatangan tamu luar juga? Selalu ada, betul. Dan kita ada review online-nya juga, jadi seperti itu. Itu di-invite oleh pihak kampus atau memang dengan voluntarily datang ke sini? Volunteer datang ke sini, karena kita punya, kan kita juga praktikum untuk digital promotion, jadi anak-anak mahasiswa juga praktek untuk promotion. Oh, mempromosikan fasilitas kampus ya? Oh iya, berarti marketingnya juga jalan dong Bu ya? Jalan, betul. Atau oleh mahasiswa sendiri juga? Betul, jadi kan harus terintegrasi kan antara mata kuliah dengan apa yang ada di lab.
Oke, Seperti cool. itu. Padahal Termasuk baru semester 3 loh, Bu. semester 3 dan desain-desain juga sebagian juga dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, saya lihat di situ ada beberapa nirmana dan juga exhibition-nya, Ibu ya. Yes, betul. Oke. Itu juga hasil karya mahasiswa karena mahasiswa selalu tugas untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan. Oke. Nah, kalau misalkan apa namanya Sobat Solo Pos mau masuk ke sini harus reservasi atau kayak bisa langsung masuk aja, Bu? It's depend ya. Mau hotel, kalau hotel mesti reservasi dulu dong. Reservasi dulu langsung buka Nestager Hotel. Ada Kalau Sokyo ini misalkan, Oke, kalau enter the door udah selesai. tadi saya masuk sana ada warteg tuh buka beneran, Bu? Warteg kita sementara ini masih tutup. Oh, gitu. Nanti kalau sudah aktif lagi baru kita nanti buka. Oke, ternyata beberapa fasilitasnya ini legit ya, bukan hanya sekedar latihan, tapi ternyata bisa dinikmati Sobat Solo Pos, salah satunya di Polines ini sendiri. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, Bu ya, kenapa sih Sobat Solo Pos? Kan di Solo ini kuliah banyak, Bu ya, kampus-kampus, apalagi mungkin beberapa kampus negeri ada, kampus swasta yang sudah base-nya gede juga ada. Betul. Tapi why we should choose this instead of other university or other campus? The program. Program? Ya. What kind of program this Kita provides? punya program keren banget namanya Integrated Business di sini. Jadi dari mahasiswa baru kita udah punya program Integrated Business dan kita ada bootcamp buat mereka. Oh, bootcamp. Yes, bootcamp Oke. untuk jadi entrepreneur. Jadi memang tujuan kampus ini dibuka adalah untuk melahirkan entrepreneur muda sebenarnya. Karena kita tahu bahwa entrepreneur itu tidak apa namanya bukan sebuah profesi tapi sebuah mindset sebenarnya, teman-teman. Jadi walaupun kita kerja dimanapun, kalau kita punya mindset sebagai entrepreneur, kita akan lebih disiplin, kita akan lebih tepat waktu, kita akan lebih daya resiliensi tinggi, lebih ulet, lebih tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi di sini nanti kayak semester 1 kita udah mulai bootcamp, kemudian bikin business plan, kemudian... Semester 1 udah bootcamp, Bu? Yes, benar. Oh, di saat mungkin yang lain masih matrikulasi istilahnya ya, kayak menyesuaikan diri, oh welcome to the world of university, dan Yes, mahasiswa betul. gitu. Udah langsung bootcamp di sini? Bootcamp dan udah langsung membuat business plan. Nanti semester 2 mereka udah belajar pitching. Itu untuk yang program studi apa, Mas? Semua program Oh, studi. semuanya? Oke. Semua. Kemudian nanti mereka semester 2 pitching dan ada pemberian modal dari kampus. Jadi semester 2 dan semester 3 nih Sobat Hebat, kalau kita kuliah di sini ada pemberian modal dari kampus untuk membuat bisnisnya masing-masing. Jadi bisa kelompok dan bisa mandiri. Nah, nanti semester 4 mereka akan melakukan magang, semester 5, 6 kita kembali lagi dapat pemodalan tetapi bukan dari kampus. Modal tersebut diberikan oleh para investor yang ada bersama kita. Oh, mereka pitching masing-masing sendiri ya untuk menarik investor dan bisa diberikan kepada mereka. Betul sekali. Oke. Jadi itu yang membuat kita harus dipilih karena di sini adalah kampusnya pengusaha. Oh, keren banget. Dari awal udah disuruh bikin BMC, Business Model Canvas ya. Betul. Kemudian harus riset tentang product market fit-nya juga seperti apa. Bu, baru awal kuliah udah mikir kayak begitu, Bu ya? Yes, benar. Oke. Karena ketika nanti semakin ke sini, akhirnya semakin siap ya? Yes. Untuk That's why kedepannya. kita perlu industri ada di kampus. Karena mereka nggak perlu nunggu semester 3 atau semester 4 untuk belajar how to running the business gitu loh. Mereka dengan ada di sini, bisnisnya mereka akan tahu gimana cara operate the hotel accommodation business, how to operate culinary business, how Tapi to emang operate... mahasiswanya siap, Bu, kalau misal tiba-tiba disuruh gitu, Bu? Oh, well, so far jalan ya? Jalan karena setiap akhir semester kita ada expo namanya Expopreneur. Jadi setiap akhir semester penilaian kita lewat dari expo, dari hasil proyek mahasiswa tersebut Di display, dipamerkan. Di sini? Di sini. Kapan Dan kita itu, Bu? mengundang setiap akhir semester. Akhir semester ya? Yes. Kalau yang semester ini kapan tuh, Bu? Sekitar bulan Januari, Februari kali ya. Awal-awal tahun ya? Akhir ya. Awal 2020. Akhir semester biasanya. Akhir semester. Akhir semester. Oke. Di display untuk bisa diperlihatkan. Ya, dikurasi oleh kurator. Kurangnya nanti kita undang kurator dari luar untuk mengkurasi hasil produknya mahasiswa. Ini kurang apa dan perbaikan di semester berikutnya sampai di semester 5 dan 6 mereka udah siap. Entah ada yang bikin startup, ada yang bikin organizer, ada yang kuliner, macam-macam. Kalau sampai tahap ini yang sudah terlaksana apa aja nih, Bu, dari semester 3-nya mungkin paling atas ya? Contoh nih kalau kayak perhotelan nih, kalau di perhotelan kita tahu kalau di kamar hotel kan ada amenities ya, ada kayak sabun, ada sandal, nih ada produknya anak perhotelan itu bikin sandal, bikin sabun. Nah itu sedang ada uji coba. Nanti kalau udah bagus kita akan gunakan sendiri di hotel kita.
Oh, menciptakan produk amenities itu sendiri? Iya, betul. Jadi mereka bikin sandal, bikin sabun, merek bikin sendiri cookies. berarti ya? Iya, merek sendiri, merek mahasiswa sendiri yang ada di kampus. Karena kita punya lab yang bisa mereka pakai untuk mereka uji coba produk tersebut. Kemudian seni kuliner itu juga, seni kuliner juga kayak bikin floss roll, bikin cookies. Kalau ini kan, Christmas nih, Christmas, Lebaran kita selalu nerima orderan dari luar untuk bikin cookies dan seterusnya. Hampers gitu kan lagi musim banget ya. Iya, ada satu cookies yang lagi hype banget, Bu. Kromboloni apa namanya? Betul. Jangan-jangan di sini juga udah pada bikin kali, Bu ya? Masih uji coba ya? Uji coba. Itu buat semester 1 tadi ya? Oh iya. Itu sulit banget tuh. Kasta tertinggi katanya bikin pastry Sobat Selopos. Dan pastry, betul. Di sini seni kulinernya juga, tadi kan kita bahas perhotelan ya? Iya. Mungkin bisa lebih dalam, Bu. Perhotelan sendiri itu nanti dia dari segi hospitality-nya kah? Dari segi misal front office-nya atau mungkin back office-nya seperti apa, Bu? Oke, kalau kita we talking about hotel ya, ada 4 kompetensi dasar di sana yang kuat, yaitu front office, tadi benar, housekeeping, food production, sama satunya FB service. Jadi empat hal itu yang akan dipelajari sama mahasiswa itu di sini. Tapi nggak cuma itu saja, Sobat Hebat, nggak cuma 4 itu saja kalau belajar di perhotelan. Kita juga belajar tentang marketing, kita juga belajar tentang HRD sampai accounting. Karena tadi pengusaha itu ya? Iya, karena kita pendidikan tinggi ya. Kalau higher education udah belajar ke managerial level soalnya. Jadi kalau anak SMK cuma belajar ke technical saja. Tapi kalau sudah higher education, makanya bedanya pendidikan tinggi dan pendidikan sekolah, tingkat sekolah. Kalau tingkat sekolah itu pendidikannya hanya sampai tenaga teknik saja. Tapi kalau sudah ke supervisory level dan managerial level, dapatnya di pendidikan tinggi, yaitu di diploma 3 salah satu. I see. Terus tadi saya lihat ada yang ke Taiwan, boleh ceritakan, Bu? Itu program apa sih yang di mahasiswa dari Polnes ini dikirim ke Taiwan untuk magang atau untuk apa tadi? Iya, magang. Jadi kita punya program magang nih, Kak, di semester 4 itu adalah program magang wajib buat mahasiswa. Jadi mahasiswa itu boleh memilih, kita magangnya ada magang DN sama magang LN, luar negeri sama dalam negeri. Mahasiswa boleh memilih nih, saya pengen ke luar negeri nih karena saya pengen latihan bahasa saya gitu. Boleh, atau saya pengen challenge yang lebih bagus mungkin ya. Jadi boleh datang keluar, boleh magang keluar negeri. Kita kerjasama dengan beberapa industri yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi kalau saya pengen di dalam negeri aja karena saya sedang running the business karena kadang kan udah building bisnisnya sendiri atau mungkin sebelum masuk sini udah ada sendiri ya. Udah ada, betul. Existing bisnisnya sudah ada. Jadi mereka sudah dari semester 1 ke semester 3 mereka sudah ada bisnis dan mereka nggak bisa meninggalkan keluar negeri. Mereka boleh ambil yang bisnis magangnya magang di dalam negeri. Tapi bobotnya sama aja. Sama saja. Tapi kalau yang keluar negeri itu adalah pilihan sih. Pilihan mereka dan negara-negaranya juga pilihan. Kita kan ada beberapa negara ya, salah satunya ada Taiwan tadi, kemudian Thailand, kita juga ada Jepang sama Jerman. Nanti mereka milih yang mana? Karena kita mahasiswanya memilihnya banyak Taiwan, ya udah kita ke Taiwan gitu. Oh, berarti ini teman-teman mostly tadi pada milih Taiwan. Kenapa pada milih Taiwan? Aktornya ganteng-ganteng? Oh enggak. Saya pikirnya biasanya kalau cewek ini kan kebanyakan cewek-cewek nih. Kan kalau Taiwan kan drama Taiwan bagus-bagus soalnya, Bu. Kenapa milih Taiwan? Karena Jerman lebih jauh kali ya. Iya, banyak alasannya sih, Bu. Ya mungkin mereka sendiri tertarik dengan dunia tadi ya, challenge yang ada di Taiwan dan negara-negara lainnya. Kita geser ke seni kuliner dulu mungkin. Boleh. Seperti apa sih, Bu, kompetensi atau istilahnya apa yang akan didapatkan mahasiswa di seni kuliner? Nah, kalau tadi perhotelan ada 4 ya. Nah, kalau di kuliner itu, kalau kita bilang kuliner itu berhubungan dengan makanan, tapi it's not that simple gitu ya. Jadi kuliner itu makanan, itu ada gastronomi, kemudian ada culinary, ada tata boga, ada food production, dan itu dipelajari semua di sini. Kalau kita bilang culinary itu makanan, tapi nggak cuma makanan yang dipelajari seni kuliner di sini, kita juga belajar tentang artnya juga, gastronomi molekuler juga belajar. Yang pakai fisika itu ya. Pakai fisika itu. Cendol loh, itu molekuler gastronomi loh. Betul sekali. Orang kadang, cendol apa sih? Ternyata itu pakai ilmu, Sobat Selopos. Benar. Jadi nggak cuma hanya sekedar makanan, warnanya bagus, enak, tapi ada ilmu fisikanya, ada ilmu kimianya di dalam situ. Kemudian terakhir adalah patisserie, kita juga belajar tentang pastry and bakery. Jadi apa sih bedanya roti dan kue, gitu kita pelajari juga di sini. Sampai pada nggak cuma hanya pengolahan saja dan penyajian serta presentasi, tapi plating yang bagus, decoration yang bagus itu juga dipelajari di sini. Karena biar value tiap makanan itu juga tinggi. Betul. Ya. Punya nilai jual cita rasa, kemudian artnya juga dapat, passionnya. Jadi hasil yang dihasilkan anak-anak tuh ada seninya di situ, ada passionnya mereka ada di karya tersebut. Mereka belajar untuk mempromosikannya juga nggak, Bu? Oh iya pasti, semester 3 ada mata kuliah digital promotion dan mereka wajib mempromosikan.
Wajib mempromosikan kreasi masing-masing. Atau bisnis mereka masing-masing. I see. Karena ada mata kuliah dan itu wajib seperti mereka bikin website sendiri. Jadi walaupun anak perhotelan, anak kuliner mereka belajar bikin website. Berarti di sini ada kitchen-nya juga Bu ya? Ada. Oke. Jadi mereka harus belajar jadi seperti bikin TikTok app, mereka harus belajar seperti itu karena teknologi mengharuskan seperti itu ya. Kita nggak bisa lagi jualan pakai flyer dibagi-bagi lagi seperti itu. Jadi sekarang sudah menggunakan teknologi. Sangat up to date dan relevan juga dengan industri sekarang ini ya. Karena kan persaingan makin ketat juga makin kesini Bu ya. Betul. Karena yang istilahnya orang jualan boleh banyak, cuman kualitas nggak hanya cuman kualitas dan juga dari produknya itu, tapi promosi dan juga marketing diajarkan di sini. Betul. Terus kalau dari kuliner sendiri, program yang spesial seperti tadi anak perhotelan juga sama Bu? Ada magang juga seperti itu? Ada sama, semua prodi semester 4 magang. Oh berarti dari 3 prodi ya? 3 termasuk prodi, tadi teknologi informasi juga? Yes. Magangnya bisa milih di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Oke, tapi kalau untuk yang program studi seni kuliner, anak-anak pilih di mana tuh? Mereka masih memilih yang dalam negeri, karena mereka running the business. Udah punya bisnis masing-masing mereka masing-masing udah bikin bisnis masing-masing. Jadi mereka nggak bisa meninggalkan bisnis karena mereka sedang build the business, new business kan. Karena sayang kalau ditinggalin juga ya Bu ya? Betul, kalau yang dari perhotelan kan bisa milih nih kalau mereka running the business. Siapa tahu udah punya hotel, ada yang punya hotel nggak di sini? Besok ya punya hotel ya, amin ya. Siapa tahu kan besok ada yang punya hotel lulusan sini Bu ya, bisa meng-hire dari sesama lulusan dari Polnes ini sendiri. Kita bergeser lagi ke teknologi informasi. Itu seperti apa Bu? Orang tuh kadang ketukar-tukar Bu. Teknik informatika, teknologi informasi, ilmu komunikasi. Nah kalau di sini seperti apa Bu? Oke, kalau teknologi informasi kalau di sini lebih mengarah ke programmer ya. Programming ya. Dan ada beberapa mata kuliah yang memang mengarah ke desain. Karena beberapa mahasiswa ada yang memang mereka belajar teknologi informasi komputer ya, jadinya ke program. Tapi ada beberapa yang punya feel menjadi desain gitu. Menjadi desainer entah desain grafis atau apapun. Jadi mereka ada yang ke sana. Jadi itu kalau teknologi informasi dia job trainingnya masih atau PKL-nya atau magangnya masih di Indonesia. Karena bagian besar tuh justru mereka adalah pengusaha. Mereka punya startup, mereka punya event organizer. Karena base-nya memang teknologi ya. Iya, startup kan memang UMKM yang dipadu dengan teknologi itu sendiri sekali. ya. Jadi mereka nggak bisa meninggalkan bisnisnya yang sedang running. Jadi mereka kebanyakan magangnya di Indonesia. Belum magang ke luar negeri. Oke, tapi dengan experience yang sama ya, prakteknya dan lain sebagainya juga sama di sini. Iya. I see. Kemudian tadi kan kita menyebutkan ada magang ya. Orang kan kalau misalkan memilih jalur studi lanjut ya, pada mikir, ini banyakan teori atau banyak praktiknya ya? Kalau dari Polnes ini sendiri, komposisinya seperti apa Bu? Dari mungkin secara overall? Oke. Secara overall kita 30-70. 30% untuk? 30% untuk teori, 70% untuk praktik. Jadi kebalik dengan yang akademik ya. Kalau university, dia 30-70-nya, 30-nya untuk praktikumnya, 70-nya untuk teori prakteknya. Kalau kita kebalik 70-nya untuk praktikum. Dengan adanya program-program tadi itu juga ya? Betul sekali. Karena kita program-program seperti MBKM dan seterusnya, itu kan magang tuh udah merupakan kewajiban ya. Jadi kita kalau dapat teori, praktikum di lab, kemudian baru praktek. Praktek bisa dilakukan di industri maupun di kampus. Setelah itu baru magang. Jadi 70% itu banyak sekali untuk praktikum. Selain tadi magang MBKM Ibu ya, kalau dari sini ada program kerjasama dengan industri langsung mungkin untuk bisa istilahnya menyalurkan mahasiswanya begitu. Oh pasti, kita nggak mungkin hidup tanpa industri soalnya. Makanya. Karena kan kampus industri begitu ya. Karena industri banget ya. Karena memang kita membutuhkan, karena terlihat aja dari para pengajarnya, dosen-dosennya itu kebanyakan mantan industri, mantan praktisi dan masih banyak yang aktif di industri juga. Jadi kenapa mereka begitu? Karena mereka harus menyalurkan feel praktisinya ke mahasiswa seperti itu. Kemana aja Bu? Perusahaan seperti apa? Multinasional, perusahaan lokal sini? Kalau di kuliner dan hotel ya, hotel seperti kayak di Solo. Kemudian kalau Solo kita bilang ada Alana, kemudian yang dekat tetangga sini Grand Mercure, itu udah kerjasama dengan kita. Hotel-hotel di Solo sudah ya dapat beberapa Alana ya. Hotel itu udah dari beberapa tim manajemennya kan ngajar juga di sini seperti itu. Jadi kerjasama seperti itu. Jadi kemudian casual apabila mereka membutuhkan part timer juga mahasiswa juga
ke sana juga. Berarti wadahnya juga banyak Bu ya. Banyak, Kalau seni kuliner dan juga teknologi informasi? Kalau seni kuliner juga ada kayak Chef Hendro, Ketua ICA Jateng itu juga mengajar di sini juga. Jadi asosiasi profesi pun juga kita kerjasama seperti kayak minggu kemarin kita tanda tangan dengan AMKAH. AMKAH itu adalah salah satu asosiasi profesi manajer akuntansi ya. Jadi kita kerjasama dengan beliau-beliau yang terdiri dari beberapa industri di dalamnya. Seperti itu. Kemudian untuk teknologi informasi kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Ratakan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang ada di Solo juga yang kerjasama dengan kita. Karena mereka juga bantu anak-anak juga bantu mengerjakan websitenya, bantu mengerjakan desainnya dan seterusnya. Tapi gini Bu, kadang kan kalau misalkan mahasiswa itu dibebankan dengan berbagai program tersebut, nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Mahasiswa tersebut ada program untuk menyeimbangkan nggak sih? Apakah tidak terlalu berat begitu ya? Tapi apakah malah jadi begitu ya? Sobat Selopos, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Visual Rafis 103 Radio Selopos. Kembali dalam Rafis Radio Visual 103 Radio Selopos, dan kali ini kita masih ngopi santai barengan sama Politeknik NES. Namanya ngopi santai, kita boleh dong Bu minum dulu Bu. Ngopi nih? Iya, ini kita minum dulu supaya ya biar agak segeran dikit Sobat Selopos. Bismillah. Nggak kalah sama rasa kafe beneran Bu ya ternyata. Kafe beneran emang ini. Kafe beneran ya? Menu-menunya juga lengkap Bu ya? Bener lengkap. Dari espresso base, manual brew gitu ada semua? Ada semua. Feel juga ada. Feel juga ada. Kopi tubruk aja ada. Tubruk ada. Semua kalangan cocok ya masuk sini ya? Bener. Kalau snack-snacknya gimana Bu? Snacknya kita ada singkong keju, ada dimsum, kemudian ada pisang goreng, piscok. Jadi cocok lah buat nongkrong lah. Kalau bingung mau nongkrong di mana, cobain aja ke sini. View-nya juga view Sukoharjo. Jadi memang penatanya juga sangat-sangat, ini konsepnya apa nih kalau bisa dibilang apa ya, kayu-kayu minimalis gimana gitu, industrial tapi gitulah Sobat Selopos yang paham sendiri ya. Lanjut lagi Bu ya. Oke, siap. Saya penasaran banget sama teman-teman mahasiswa. Tadi saya lihat kayak semangat banget pada pembekalan untuk magang, kemudian dari program perkuliahan yang Miss Heni sampaikan. Gimana sih? Mungkin ada pernah Miss Heni mendengar curhatan-curhatan mahasiswa, ada nggak sih yang kayak overwhelmed nih karena banyak banget, atau malah justru mereka di sisi lain menikmati dan juga bisa mengembangkan full potensialnya gitu. Well, mengeluh pastilah ya. Iya, namanya manusia ya. Satu dua mengeluh. Tapi kita bikin kegiatan tuh se-enjoy mungkin buat mereka. Jadi karena kita harus komunikasi terus, jadi bisa dikomunikasikan bagian mana sih yang membuat mereka mengeluh dan bisa kita selesaikan. Jadi overwhelmed mungkin enggak kali ya, karena namanya mahasiswa harus pintar bagi waktu, karena tujuan kita kuliah itu sebenarnya belajar membagi waktu sebenarnya, manage waktu kan. Jadi saya pikir kalau kewalahan enggak, cuman harus perlu belajar memanage waktunya dengan baik, itu saja. Terus kalau dari mahasiswa sendiri Bu, ada nggak sih kalau dari teman-teman itu mengeluh tentang, kan kalau misalkan di kampus lain ada yang, aduh ini kampus kok lulusnya sulit banget ya kayaknya ya. Kalau di sini pengujiannya untuk mahasiswa seperti apa Bu? Apakah akan membuat mahasiswanya jadi, aduh alot banget lulus dari sini gitu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Karena masih aman ya? Iya, karena kita vocational ya. Vocational ujiannya nggak melulu lewat teori atau seperti kayak tertulis gitu, enggak. Ujiannya lebih pada ke presentation, project based learning, kemudian project based penilaiannya juga pakai project based, kemudian ada expo dan seterusnya. Lebih ke sana. Jadi menurut kita tuh lebih kayak keluar mereka banget gitu. Jadi kalau kita tertulis kan ya udah gitu aja gitu, dan nggak bisa diukur apakah itu contekan apa enggak, kita nggak ngerti kan. Tapi kalau mereka presentation itu benar-benar keluar dari mereka sendiri, apakah mereka dapat ilmunya, dapat materinya atau enggak. Kemudian hasilnya project yang juga dipamerkan itu menurut saya anak-anak sekarang lebih senang kali seperti itu. Kalau boleh ceritain, kalau di kelas gimana tuh Bu?
Kalau kita di kelas, kalau awal saya ngajar saya nanya, kita kan selalu. Ibu ngajar program studi apa nih kebetulan? Perhotelan. Nah, saya selalu nanya sama anak, oke guys, kita ujiannya mau gimana nih? Mau ujian tertulis, mau ujian presentasi atau project? Project mem, dia bilang gitu. Langsung sepakat semua kompak ya, project. Iya, project karena buat project buat mereka akan dapat ilmunya banget gitu. Jadi kalau tertulis ya udah mau ngapain harus baca kan menghafal. Tapi kalau project mereka dapat masalah dan mereka harus mencari literasinya kan. Nah dengan di situ mereka belajar. Sebenarnya project itu nggak hanya sekedar memamerkan hasilnya saja atau menghasilkan sebuah produk, tapi untuk menghasilkan sebuah produk kan mereka harus belajar kan mau nggak mau. Dari prosesnya ya. Betul. Bukan hanya hasil. Bertanya sama orang. Buka dari internet mungkin ya. Kemudian cari literasi itu sebenarnya a part of the pembelajaran sebenarnya. Karena kalau misalnya nyontek doang nggak bisa. Nggak bisa, apalagi hilang besok. Hilang besok soalnya ya. Dari tugas-tugasnya juga kalau cuman, udah kerja tugas belum, nyontek deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena base project-nya ya. Betul. Project base dan tentu saja penilaian juga penilaian dari prosesnya. Betul. Bukan hanya dari hasil jeder, showcase, display, kelar. No, tapi dari day zero-nya tuh udah diperhatikan seperti apa. Makanya ada kurator yang akan mengkurasi hasil mereka itu juga ada. Tapi itu tidak semua mata kuliah tertentu yang mereka harus ujian tertulis kayak akuntansi dan seterusnya itu kan nggak bisa diprojekkan kan kadang-kadang mereka harus menghitung beneran. Nah, itu ada beberapa mata kuliah memang mau nggak mau mereka harus menghafal. Sekarang nih Sobat Solopos dan Sobat Hebat Ibu ya nyebutnya ya. Hebat. Ini kalau putra-putrinya, saudaranya, mungkin Sobat Solopos atau Sobat Hebat sendiri yang tertarik buat gabung jadi bagian menjadi mahasiswa dari Politeknik NES. Gimana caranya, Bu? Pertama nih mungkin dari jumlah mahasiswa. Kuota per prodi itu apakah dibatasi? Apakah pokoknya yang mau daftar semuanya boleh deh gitu? Ya, dibatasin enggak ya, tapi ada kuota setiap gelombang itu pasti ada. Karena kita kan ada gelombang dini, ada gelombang 1. Ini sekarang udah masuk gelombang 1. Oh, ini udah dibuka ya? Udah dibuka gelombang 1 dan gelombang dini sebenarnya berakhirnya akhir bulan ini sebenarnya. Jadi kita ada promo juga sebenarnya. Promo ini berakhir sampai 31 Desember. Apa itu promonya, Bu? Mungkin Sobat Solopos habis langsung mau daftar sebelum 31 Desember. Oke, promonya asik banget karena kita pilihannya ada dua macam ya. Apakah kita mau ambil program beasiswa apa program reguler. Kalau program beasiswa adalah beasiswa yayasan yang bayar selesai sampai kuliah selesai itu 15 juta saja. 15 juta saja dalam kembali 1.000. 14 juta 999. Itu nanti berarti dalam jangka 3 tahun ya? 3 tahun kuliah, jadi udah termasuk uang ujian, udah uang kuliah, udah uang SPP sampai seragam dan praktek udah semua itu. Oh, 15 juta, Bu. 15 juta. Kembali 1.000. Beli kalau anak-anak muda zaman sekarang kan langsung DP motor gitu ya. Itu udah bisa buat kuliah di sini 3 tahun, dapat gelar, dapat experience-nya juga. Khusus sampai tanggal 31 Desember. 31 Desember 2023 langsung. Itu untuk gelombang dini ya. Gelombang dini. Kemudian masuk ke gelombang nanti 1, Januari 2, 3. Gelombang 1. Betul, sampai dengan Maret ya. Setelah itu baru gelombangnya terus bergulir. Dan tentu saja semakin bergulir price-nya juga akan semakin tinggi. Betul. Jadi mendingan daftarnya gelombang dini aja, gelombang 1. Kalau misal buat tesnya sendiri, Bu, sulit nggak sih, Bu, masuk sini, Bu? Enggak sih, sebenarnya kalau tesnya tuh lebih ke tes akademik ya. Kita kan mesti tahu nih, ada calon mahasiswa mau daftar ke teknologi informasi, kita mesti interview dulu ya, wawancara dulu apakah benar-benar mereka akan ke sini. Karena ada beberapa yang memang takutnya salah jurusan. Iya, itu. Iya, dia kurang informasi, mungkin saya pengen pengen belajar tentang kuliner, tapi dia masuknya ke perhotelan. Tapi kita lihat dulu bener dia mau belajar kuliner, apa sekedar hanya ingin tahu bisa masak aja gitu. Kalau dia lebih senang ke hospitality atau ke pelayanannya mungkin masuk ke perhotelan. Tapi kalau benar-benar ingin mendalami kuliner, masuknya ke seni kuliner. Jadi tes wawancara dan tes TPA itu diberlakukan di awal sebelum mereka mendaftar sebenarnya. Sebelum mereka mendaftar? Iya, waktu mereka mendaftar kan mereka ikut tes baru bisa dibilang mahasiswa. Iya, itu menarik sih, karena memang fenomenanya banyak sekali, bukan hanya 1-2, tapi bahkan ribuan. Nyatanya mahasiswa tersebut merasa bahkan di tengah-tengah semester kayak baru kerasa, aduh, kayak ini salah jurusan deh ya, atau mungkin di awal bingung, ini kira-kira saya cocoknya masuk yang mana. Kalau di Polres sendiri mahasiswanya ada yang tersesat nggak, Bu? Ada ya? Tersesat kayak, aduh kok salah jurusan nih kayaknya gitu. Enggak sih, karena sudah dari awal kita sudah ada wawancara. Jadi wawancara itu nggak cuma dari situ ya berarti. Iya, wawancara itu nggak cuma dari marketing, tapi dari akademik juga ikut mewawancarai. Apakah benar-benar dia passionnya ada di situ.
Karena passion itu bisa didapat di awal, tapi passion dia mau jadi apa tuh nanti di tengah-tengah semester setelah pulang dari magang dari prodinya masing-masing. Ini udah pada punya passion belum nih guys? Mau jadi apa? Mau jadi apa besok? Pulang magang nanti baru dapat passion. Pulang magangnya berapa lama nanti? 6 bulan. 6 bulan di Taiwan. Wih, keren Sobat Selopos. Pulang-pulang nanti ngomongnya masih bahasa Indonesia ya, jangan ngomong Taiwan ya. Mandarin ya. Kalau Taiwan bukannya Cantonese kalau nggak salah ya. Keren semuanya. Aplaus dulu buat teman-teman dong. Keren banget ya teman-teman perhotelan, dan kita tunggu juga nanti action dan juga teman-teman dari prodi lain ya. Ada seni kuliner dan juga teknologi informasi. Tesnya tadi bisa menentukan Sobat Selopos atau Sobat Hebat untuk bisa cocoknya masuk kemana sih? Ke seni kuliner kah? Ke seni teknologi informasi atau ke perhotelan tadi itu. Nanti kalau sudah masuk, itu pembayarannya sistemnya UKTK atau per SKS atau gimana? Nah, itu tadi kembali lagi ke tadi ya. Jadi pembayaran itu ada 2 macam. Mau ambil beasiswa yang bayarnya langsung untuk 3 tahun, atau bayarannya per semester juga ada. Kalau per semester ada uang gedung dan ada bayar UKT ya per semester itu. Kalau di total-total, mungkin lebih ekonomis adalah yang ambil beasiswa, karena beasiswa yayasan itu memang diskonnya sampai 50%. Syaratnya apa Bu kalau beasiswa Bu? Apa bisa semuanya ikut? Ya itu tadi 15 juta tadi. Oh itu? Itu beasiswa subsidi dari yayasan maksudnya. Oh itu seleksi juga tapi ya? Iya, seleksi juga karena ada kuotanya. Kuotanya cuma 50 sampai akhir bulan ini. 50 sampai akhir bulan ini, Sobat Selopos. Jadi kalau misal mau dapat yang 15 juta, udah full cover itu ya. Iya. Bisa sampai lulus hanya bayar 15 juta, ikut yang tadi 50 limited slot banget Sobat Selopos ya. Karena ya tadi dibiayai ya untuk akomodasinya. Betul. Itu gimana lagi Bu habis itu Bu? Yang kedua tadi UKT yang reguler, yang non beasiswa itu bayarnya per semester. Per semester antara 2,5 sampai 4,5 per semester. Kemudian ada uang gedungnya sekitar 6 juta. Jadi kalau di total sekitar 27 sampai 30 jutaan. Tiap prodi beda-beda ya. Oh, tiap prodi beda-beda ya. Tergantung dari satu prodinya, jurusannya dan juga gelombangnya ya. Oke, jadi kalau misal mau daftar harus ngubungin kemana nih Bu? Bisa langsung datang ke sini nggak? Bisa datang ke sini, bisa DM di IG kita juga bisa. Nanti pasti Kak Mimin yang akan. Di mana tuh Instagramnya Bu? IG-nya ada di Polnes. Polnes. Politeknik. POLNEST ya. Diklik aja nanti keluar di DM tuh bisa ya? Atau mungkin ada linknya di situ ya? Ada. Nah, klik aja linknya di situ, nanti bisa Sobat Selopos baca-baca sendiri seberapa lebih lengkapnya. Ada flyer-flyer digitalnya juga mungkin di situ ada semua informasi dari situ. Informasi di Instagram, cek aja. Pada punya Instagram semua kan, Sobat Selopos dan Sobat Hebat. Scroll, ada beberapa postingan. Saya mau cek deh Bu. Di link sekalian ada logbook juga, bisa dicek ya. Iya, saya mau cek deh Polnes gitu ya. Polnes. Politeknik Nes. Oh iya. Politeknik NEST Sobat Selopos ya. Ini ada program beasiswa, ada juga video-video reels Instagram yang menarik ya. Dan juga postingan-postingan untuk Sobat Selopos yang mau tahu info lebih lanjut dan kehidupan kampus di Polnes juga ada di sini ya. Oke, menarik banget nih ya. Ada semuanya, ada giveaway juga. Apa ini? Kampusnya. Oh iya. Oh wow, saya mau ikutan juga. Saya harus dapat hadiah dari sini Sobat Selopos ya. Politeknik Nes, kampusnya para pengusaha, seni kuliner, perhotelan, teknologi informasi, kuliah elit, fasilitas komplit, biaya irit. Oh, jargonnya ya. Bisa cek langsung aja di sini. Dan Sobat Selopos bisa daftar sampai untuk semester baru tuh berarti kapan Bu? Mulai mahasiswa baru? September tahun depan ya, September 2024. Masih agak lama, cuman kalau Sobat Selopos masih mikir bingung seperti apa, mending Sobat Selopos tentukan sekarang untuk masuk di mana. Mungkin yang masih bingung, boleh dong Miss Henny di sini buat Sobat Hebat dan Sobat Selopos yang menonton, yang kebetulan juga ada di live YouTube channel kami di Radio Selopos dan lagi ada di rumah mendengarkan. Kalau yang masih bingung, ada yang mau diarahkan mungkin mahasiswa, calon-calon mahasiswa sini. Oke. Baik Sobat Hebat, kalau masih bingung, jangan bingung, tetap harus cepat bikin keputusan untuk cepat milih kampus yang mana. Dan Politeknik Nes adalah kampus yang tepat untuk dipilih karena di sini adalah kampus pengusaha, kemudian programnya juga banyak dan ada promonya. Ada promonya, programnya banyak, dan jamin nggak Bu kalau misal lulus dari sini bisa langsung kerja Bu?
Bisa dong. Bisa dong. Bisa dong. Karena udah siap untuk masuk industri ya. Betul. Thank you so much Miss Eni for your time kembali. and the explanation. Menarik sekali sebuah institusi di mana Sobat Solopos bisa mendapatkan all-in-one, lulus tinggal bisa siap kerja. Saya Algi Fari, sama sekali bisa ngobrol sama Miss Eni dan juga teman-teman mahasiswa dari Politeknik NES. Kita ngopi santai lagi di episode-episode selanjutnya. Dan saya sama sekali sampai jumpa di kesempatan berikutnya Miss Eni. Dan Sobat Solopos saya akhiri untuk radio visual spesial ngopi santai di Politeknik NES. Sampai jumpa.